الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang talbisnya iblis dalam masalah ilat, sesuatu yang bukan illat, iblis menipu bahwa itu illat. Apa contoh kemarin? Isbal. Rasulullah melarang isbal, ada ilatnya katanya. Apa? Sombong. Maka al-hukmu yaduru bil illah adaman kana aw wujudan. Kaidah ini hak. Kaidah ini disepakati oleh para imam. Hukum yang ada illatnya, jika illat hilang, hukum ikut hilang. Karena larangan isbal illatnya adalah sombong, maka ketika tidak sombong, isbal nggak apa-apa. Padahal itu bukan illat. Tahu dari mana bukan illat? Kemarin sudah kita bahas. Sampai Nabi mengejar padahal cacat itu. Sampai Umar dalam keadaan sekarat, ususnya keluar, masih berbicara tentang isbal. Ketika beliau melihat anak muda pakaiannya isbal, nyengser. Ya. Ya, sama dengan jenggot. Wajibnya memanjangkan jenggot ada ilat katanya. Apa ilatnya? Supaya tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Hadisnya kan seperti itu. Khaliful Yahud, Khaliful Nasara, Khaliful Majus, waqful liha, jazzus syawari. Panjangkan jenggot, rapikan kumis, agar tidak sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Nah, mereka memahami ini ilat. Artinya, kalau sudah jelas perbedaannya antara kita dengan Yahudi, maka nggak berjenggot nggak apa-apa. Ya. Atau seandainya Yahudi Nasrani berjenggot, ya kita tidak perlu berjenggot katanya. Ilat. Ya. Yang benar ini bukan ilat. Sudah menjadi ketentuan wahyu bahwa Yahudi dan Nasrani tidak berjenggot secara umum. Bahwa 1, 2, 10, 20 mereka berjenggot tidak membatalkan hadis itu. Dan insyaallah sampai akhir zaman tidak dijumpai mayoritas mereka berjenggot. Ini wahyu dari Allah lewat lisan Nabi SAW. Sebaliknya, kaum muslimin yang taat sepanjang zaman, apakah yang berjenggot cuman anak-anak ngaji sekarang? Tidak. Ya. Bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana Imam Bonjol, bagaimana Agus Salim, itu kan pendahulu-pendahulu kita, cuman kira-kira 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Mereka tahu bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW, bukan illat. Ya.
Nah, hati-hati. Kalau memang ilat, ya kita fahami sebagai ilat. Seperti kemarin kita disuruh sholat sunat di rumah saja. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Apakah ucapan Nabi ini mengandung ilat? Iya. Iya. Apa ilatnya? Menyembunyikan ketaatan, menyembunyikan ibadah sunnah. Kalau wajib tidak bisa disembunyikan, karena berjamaah di masjid, mana bisa sembunyi? Gitu. Maka jika kita mengalami satu keadaan di mana kita salat sunat di rumah, justru banyak yang melihat, sementara kita salat di masjid, orang-orang sudah pulang semua, nggak ada yang melihat. Di sini illat. Lebih baik salat sunat atau ba'diyah di masjid. Termasuk mengagetkan istri di malam hari pulang dari safar. Pulang safar malam-malam, Nabi melarang. Apakah ini ada ilatnya? Ada, betul. Maka ketika ilat itu hilang, maka hukum itu juga hilang. Seperti hari ini, ilat itu hilang. Ya, maka kita hari ini pulang dari safar malam-malam, enggak masalah, karena ilat itu hilang. Ya. Yang jadi masalah, kita harus tahu ini ilat atau bukan. Masalahnya di situ. Jangan sampai terbalik. Ya, kita lanjutkan ucapan Al-Imam Syafi'i. Ma nadhartu ahadan, tidaklah aku bermudaqarah, berdiskusi tentang ilmu dengan seseorang, fa anqaral hujjata, lalu orang itu mengingkari hujjah. Nih ayatnya, nih hadisnya, diingkari, ditolak dengan dalih ini, dalih itu. Ya. Illa saqata min aini, dia jatuh dari mataku. Maksudnya gak ada harganya, tidak berharga. Orang yang menolak dalil itu gak ada harganya. Kasarnya ya, sampah. Manusia sampah. Berani menolak dalil, berani menolak ayat, berani menolak hadis. Betul-betul sampah, tidak berharga. Seorang itu semakin berharga, semakin wibawa, semakin besar kalau dia mengecilkan dirinya di hadapan dalil, mengecilkan dirinya di hadapan wahyu. Lihat saudara-saudara kita dari kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka tidak merasa kecil di hadapan dalil. Kan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini jelas dari terang benderang bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ahlu sunnah, Rasul dan para sahabat merasa kecil terhadap dalil ini, maka dia betul-betul meyakini apa adanya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, dan begitu seterusnya. Merasa kecil karena ini ayat, ini hadis. Adapun kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, mereka merasa besar di hadapan dalil itu. Dengan seenaknya, dengan sombongnya. Maksudnya bukan begitu, bukan itu maksudnya. Lalu ditakwil. Adakah Rasul mentakwil ayat itu?
Adakah Abu Bakar, Umar, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari mentakwil ayat itu? Tidak ada riwayat. Mereka menerima apa adanya, bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah betul-betul kelak akan menampakkan wajahnya, menampakkan betisnya, menginjakkan telapak kakinya yang mulia ke jahanam yang terus menggeram, dan akhirnya jahanam diam. Ini semua sabda Nabi SAW. Dalil. Maka para ulama ahlu sunnah mengecilkan diri, tidak membesarkan diri, karena ini berbicara tentang zat yang maha gaib. Maka di mata Imam Syafi'i, seseorang yang menolak dalil, mengingkari dalil, jatuh rendah, nggak ada harganya. Wala qabilaha illa hibtuhu. Sebaliknya, kalau di hadapanku aku bermudzakarah dengan orang yang menerima hujjah, menerima dalil, menerima ayat, menerima hadis, illa hibtuhu, aku merasa kecil, aku muliakan dia, aku hormati dia. Inilah Al-Imam Syafi'i, mencintai, membesarkan, memuliakan orang-orang yang menerima dalil. Karena ini manhajnya siapa? Menerima dalil, sami'na wa ata'na. Ini manhajnya siapa? Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi, para rasul, begitu ada dalil langsung sami'na wa ata'na. Masuk akal nggak masuk akal? Sesuai dengan hawa nafsu atau tidak? Sesuai dengan nurani atau tidak? Siapa yang mau menyalahkan para nabi, para rasul? Siapa yang berani merendahkan para nabi, para rasul? Para nabi, para rasul, manusia-manusia termulia. Manhaj mereka, cara beragama mereka pasti benar, dan caranya hanya satu, yaitu sami'na wa ata'na terhadap dalil. Wa ma nadartu ahadan fabalaitu ma'a man kanatil hujjatu. Maka ketika aku bermunadharah, bermunaqashah, berdiskusi dengan seseorang, maka aku diuji dengan hujjah, dengan dalil. Siapa yang bersama dalil, aku apa dia? Si A apa si B? In kanat ma'ahu sirtu ilaihi. Kalau dalil itu bersama dia, aku ikut dia. Seperti contoh kemarin tentang apa? Kuru. Beliau dengan Muhammad bin Bashar, sampai pendapatnya tertukar, terbalik. Gara-gara apa? Gara-gara dua-duanya taat terhadap dalil. Jadi tidak menang-menangan, tidak ambisi untuk memenangkan perdebatan. Jadi betul-betul mencari kebenaran. Maka jika antum ditantang debat untuk menang-menangan, lebih baik jangan diladeni. Dan ahlu sunnah tidak seperti itu. Ada perdebatan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Biasanya yang mulai duluan siapa? Ahlul bidah. Ahlu sunnah karena ditantang aja. Seperti Imam Syafi'i, mendatangi apa didatangi? Didatangi oleh dua orang ahlul kalam, dua orang falasifah, dua orang mu'tazilah, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Beliau didatangi, bukan mendatang. Dan di rumah beliau, tidak di hadapan halayak begitu. Tidak seperti hari ini, sok-sokan di hadapan halayak.
Tentu setan pinter di situ, bisa bermain di situ. Kalau berdua, bertiga, berempat, insya Allah bisa ikhlas, objektif, betul-betul mencari kebenaran, tidak di depan halayak. Karena kan berat, ya. Apalagi coba antum bayangkan hari ini, seorang kiai haji, jamaahnya ribuan, muridnya ribuan, tiba-tiba dia rujuk, dia mengakui bahwa amalan selama ini salah, yaitu tahlilan, yasinan, usolli, salawat nariyah, muludah. Tentu berat sekali, sangat berat sekali, ya. Maka betul-betul hidayah kalau ada orang yang rujuk ke salaf, tadinya firqah-firqah dolal itu, betul-betul ini hidayah dari Allah. Walaupun ada, ya. Beda dengan yang tidak punya masa. Insya Allah banyak, ya, nggak ada gengsi gitu. Banyak, insya Allah rata-rata. Saya yakin antum kenal salaf bukan dari TK, ya kan? Antum kenal salaf bukan dari SD, ya kan? Kecuali anak-anak kita, insya Allah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, anak-anak kita, cucu-cucu kita kenal salaf dari TK, dari SD. Sekolah-sekolah salaf sudah mengajarkan, sudah menanyakan kepada anak-anak TK di mana Allah berada. Dengan lantangnya dijawab, fis sama, di atas langit. Yang dimaksud bersemayam di atas arsy. Insya Allah itu kan mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kita mungkin SMA, kuliah, baru kenal manhaj salaf. Ada yang sudah kerja, ada yang sudah tua. Walillahillah. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, nggak ada jamaah, orang biasa. Tadinya memang Nahdiyin misalnya, atau terkena syubhat Asy'ariyah, Maturidiyah. Tetapi setelah kenal manhaj salaf, rujuk. Bagi mereka yang jamaahnya ribuan, nggak usah ribuan, ratusan, tentu berat sekali. Apakah mentang-mentang punya jamaah ribuan, murid ribuan, lalu dia rujuk, dia katakan kepada ribuan jamaahnya, ribuan muridnya, saudara-saudara, ternyata maulid Nabi itu bid'ah, yasinan malam Jumat itu bid'ah, usolli, salawat nariyah itu bid'ah, mari kita tinggalkan. Seperti saya, kira-kira diikuti apa dicaci maki? Caci maki, ya, langsung tidak mau ngaji lagi. Ya, tidak mudah, berat, ya. Maka jika ada, luar biasa. Siapa contoh? Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari tokoh didikan ayah tirinya Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah. Sampai umur 40 tahun kira-kira baru beliau bertaubat. Itu pun tidak langsung ke manhaj salaf, mampir dulu ketemu dengan Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab ini sangat-sangat anti dengan Mu'tazilah, karena Abu Hasan Asy'ari itu mantan Mu'tazilah dan ingin taubat. Mungkin sebelumnya sudah berpikir enggak serk gitu ya, diakhiri dengan ucapan ayah tirinya Al-Jubba'i, yajibu 'alallahi kada, yajibu 'alallahi kada, yajibu 'alallahi kada. Wajib bagi Allah melakukan begini, wajib bagi Allah melakukan ini, wajib bagi Allah memasukkan para nabi, para rasul ke dalam surga, wajib bagi Allah memasukkan iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab ke neraka, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Berpikir beliau, kok berani-beraninya
seorang hamba, seorang manusia mewajibkan sesuatu kepada Allah. Kalau Allah yang mewajibkan atas dirinya, nggak masalah. Ini kan manusia, ini hamba, kok berani-beraninya mewajibkan sesuatu kepada Allah. Rupanya itu majelis terakhir yang beliau ikuti. Habis itu nggak mau duduk di situ lagi. Menghilang kira-kira 40 hari. Lalu dia sampaikan kepada jamaah di Masjid Basrah itu sambil melemparkan pakaian luarnya atau surbannya. Aku buang keyakinanku dulu yang mengatakan begini. Prinsip-prinsip Mu'tazilah kan ada 5 itu. Ada keadilan, ada tauhid, tapi adil yang dimaksud takdir itu nggak ada gitu. Sebab kalau takdir sebagaimana pengertian ahlu sunnah, berarti Allah nggak adil. Maka prinsip Mu'tazilah itu adil. Adilnya itu bagaimana? Allah belum mentakdirkan si bayi ini masuk surga atau neraka, itu baru Allah adil. Jadi adil versi Mu'tazilah itu jangan ada takdir. Kemudian tauhid, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, aku buang itu semua. Sebagaimana aku buang pakaianku ini, surbanku ini. Tentu tidak banyak orang yang bisa seperti ini. Ya. Kalau toh ada diam-diam, ya alhamdulillah, daripada dia tidak bertaubat. Karena malu, gengsi, takut dicaci maki, sudah nggak tampil lagi, diam-diam, tapi bertaubat tentu lebih baik daripada terus berdakwah dalam kesesatannya. Nah, di fase kedua inilah, ketika beliau bertemu dengan Muhammad bin Kullab inilah, itu faham beliau yang masuk ke negeri kita ini. Maka tidak tepat sebetulnya kalau mereka menamakan diri Asy'ariyah, karena beliau sendiri kan taubat ke manhaj salaf setelah fase ketiga, setelah masuk ke fase ketiga. Di fase kedua itulah para imam menyebut sebagai kullabiyah. Kullabiyah diambil dari kata kullab. Kullab itu apa ya? Sesuatu kalau yang sudah masuk nggak bisa dilepas, seperti pancing begitu, sulit dilepas. Nah, luar biasa kekuatan beliau di dalam menyerang Mu'tazilah. Tapi sekali lagi belum ahlus sunnah. Di fase ketiga itulah beliau betul-betul ahlus sunnah, dan ada saksi, ada bukti tulisan beliau. Ya, setidaknya ada kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, atau Maqalatul Islamiyyin, atau Risalah ala Ahli Sanggor. 3 atau 4 kitab beliau, tidak tebal memang, tetapi menjadi saksi bahwa beliau rujuk ke akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa? Ahlus sunnah, bukan Asy'ariyah, bukan Kullabiyah. Tapi sayang sekali lagi, yang masuk ke negeri kita ini yang fase beliau kedua, yang akhirnya ada sifat 20, yang akhirnya ada kasab. Ya, di dalam ahlus sunnah nggak ada istilah kasab dalam memahami takdir. Dalam memahami takdir persis seperti yang Nabi sabdakan, ada ilmu, ada ciptaan, ada kehendak, ya, ada tulisan, itu saja, dan semua berdasarkan dalil. Kasab tidak ada. Ya. Dalam memahami takdir tidak ada istilah kasab. Dalam Asy'ariyah ada istilah kasab. ومن ذلك أن طلبهم للرياسة بالمناظرة
yuthirul kamina fin nafsi min hubbir riyasah. Ini salah satu penyakit yang bersarang di hati seseorang, wabil khusus para pelajar, sebagiannya ulama. Apa? Hubbur riyasah, suka dengan penghormatan. Istilah kasarnya gila hormat. Ya. Itu diawali dari apa? Dari munaqashah, munadharah, yang dia keinginan terbesarnya adalah memenangkan perdebatan. Diawali dari keinginan itu, maka muncul dalam dirinya hubbur riyasah. Maka lihatlah kaum salaf, untuk menghilangkan penyakit hati ini, kadang mereka menyapu, ngepel, ya, ngempanin ternak untuk menghilangkan penyakit, ya, melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Ya, seperti persaksian Aisyah tentang diri Nabi SAW ketika di rumah ngapain? Masih ingat? Persaksian Aisyah dan istri-istri Nabi tentunya bukan cuma Aisyah. Apa? Nabi kalau di rumah membantu istrinya, membantu istri. Istri masak ini itu dibantu, ya. Dan beliau selesaikan ketika terdengar azan, ya. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang sepele untuk menghilangkan kehebatan dalam dirinya, ya. Kita lihat bagaimana Umar menuntun unta. Sedangkan unta itu dinaiki oleh pembantunya, ya. Di saat sedang ditunggu oleh para batrik, para panglima, para pembesar Romawi di hari kemenangan Syam, Futuh Syam. Ucapan Heraklius terjadi di hadapan Abu Sufyan dan beberapa orang Arab. Demi Allah, kalau benar yang engkau katakan tadi, kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Ucapan Heraklius terbukti di zaman Umar, ya. Umar, ya mungkin pernah ada yang bilang gantian. Saya kira riwayat ini tidak sahih. Beliau ingin adil, maka gantian antara beliau dengan pembantunya. Saya kira riwayat ini tidak sahih, ya. Beliau merasa penat saja, terus di atas unta, pingin jalan aja dengan santai, ya. Sebelum memasuki gerbang Syam, beliau dicegat oleh beberapa orang. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat pakaian Umar yang seperti itu, ya, sangat-sangat sederhana. Bahkan ada riwayat, ada beberapa tambalan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengusulkan, bagaimana kalau engkau ganti baju dulu? Karena yang menyambut engkau ini pembesar-pembesar Romawi luar biasa. Marah Umar, marah. Lalu beliau mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu kita ini nggak ada apa-apanya, ya. Siapa yang kenal kita? Yang dikenalkan Romawi, Persia, Yahudi, Nasrani. Kita nggak ada apa-apanya, orang-orang Mekah itu, ya. Kita sekarang ditakuti, mereka gemetar dengan kita. Gara-gara apa? Gara-gara Islam, gara-gara kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Maka jangan kita merasa besar, jangan kita berizzah kecuali atas nama Islam, ya. Artinya jangan dihubung-hubungkan dengan pakaian, dengan kendaraan, kemewahan, ya. Ini salah satu cara
untuk menghilangkan salah satu penyakit hati, hubbur riyasah. Suka dihormati, suka dimuliakan, gila hormat. فَإِذَا رَأَى أَهْلُهُمْ فِي كَلَامِهِ ضَعْفًا يُوجِبُ قَهْرَ حَسْمِهِ لَهُ. Karena dia suka kemenangan, kehormatan diri, maka ketika dia mendapatkan dalam ucapan dia, hujahnya dia itu ada kelemahan, dia berusaha gimana cara mengalahkan lawan debatnya itu. Ya. Intinya apa? Ya tadi nggak mau kalah debat. Maka kalau memang nggak kuat mentalnya, nggak usah. Ya. Kan tidak semua kita berani mengakui kekalahan, apalagi di depan umum. Maka lebih baik tidak usah. Ya. Fasaratil mujadalatu mukhadzalatan. Akhirnya perdebatan itu, diskusi itu, munaqasyah itu jadinya mukhadzalah, saling menjatuhkan. Debat kusir lah. Itu yang terjadi. Jangan sampai, ini kan ilmu agama. Kalau ilmu dunia memang sampah, ya memang seperti itu. Yang antum saksikan di YouTube, televisi, internet, ya seperti itulah. Karena memang sedang berebut bangkai kambing. Ya. Itulah ilmu sampah, ilmu dunia, ilmu bangkai kambing. Saling menjatuhkan luar biasa, antum tahulah. Perdebatan di antara mereka. Ya. Yang penting pintar ngomong. Ya. Bahkan rebutan ngomong. Kayak anak kecil. Ya. Agama tentu jauh dari itu semua, sangat jauh. Wa min dzalika tarakhusuhum fil ghibati. Sampai di antara mereka ada yang membuat rukhsah dalam ghibah. Yang tidak tepat tentunya. Kalau tepat nggak apa-apa, seperti yang waktu itu kita bahas. Bahkan mereka dengan terus terang, para ulama mengatakan nagib fillahi sa'atan, mari kita menggibah sesaat. Ya. Tapi alasannya hak. Ya. Si fulan hafalannya lemah, jangan diambil ilmunya. Si fulan tidak adil. Ya. Si fulan mudallis. Bahkan Ali bin Madini menyebut siapa? Masih ingat? Ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri. Ya. Ini luar biasa para ahli hadis. Jujur dalam rangka melihara sabda-sabda Nabi itu, jangan sampai tercampur dengan ucapan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak nih. Tujuannya bukan itu. Ini kan jauh setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Artinya periwayatan hadis kan sudah selesai. Ya, bahkan penulis kitab ini kan jauh setelah Bukhari, Muslim dan seterusnya. Ya kan? Bihujjatil hikayati anil munadharah, dengan alasan munadharah, lalu menggibah. Dan sekali lagi gibahnya tidak seperti ahlul hadis tadi. Kalau ahlul hadis betul-betul untuk memelihara sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ini tidak. Ya.
Dan dosa ghibah, kalau betul-betul ghibah, luar biasa, sangat luar biasa, sampai ayat menyatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan, makan bangkai saudaranya, daging saudaranya, kan menjijikkan sekali. Ini ghibah. Maka hati-hati dengan ghibah ini. Kalau tidak terpaksa di depan hakim misalnya, atau dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kita, hati-hati kalau dia bicara. Dia bicara ke sana kemari mengatakan semua agama sama misalnya. Dia bicara ke sana kemari jenggot tidak wajib misalnya. Dia bicara ke sana kemari membela bid'ah misalnya. Tentu ghibah seperti ini karena Allah, ya, menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan dia. Atau urusan dunia boleh, urusan akhirat boleh, urusan dunia boleh. Kalau dia ngajak kerja, tapi yakin ya, dan itu terjadi berulang kali. Nah, bagaimana? Urusan dunia tentu lebih, urusan agama tentu lebih besar lagi. Ya. Tulisan-tulisan dia jangan dibaca. Karena dia mengatakan dia mencela Abu Bakar, Umar misalnya, mencaci maki Aisyah misalnya. Ini nasihat. Ya. Kalau toh disebut ghibah, ya ghibah yang alam. Adapun tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu, mungkin kita ingin saja tergoda oleh syaitan membicarakan aib si fulan, dan ini kan ada rasa nikmat. Ya, ada rasa nikmat. Tadinya ngantuk ya, begitu ada gosip tuh, ada hilang ngantuknya biasanya. Apa yang apa? Padahal dia nggak perlu tahu. Ada rasa nikmat di situ. Kita sedang mengunyah-ngunyah daging dia. Ya. Apalagi yang kalau kita yang kita bicarakan ini, yang kita ghibah ini, seorang alim, seorang yang berilmu, ulama, ya. Dagingnya beracun. Berarti kita makan racun. Ya. Kita makan racun. Ya. Dan bukan sekali dua kali ya, yang menjelek-jelekkan Syekh Albani, yang menjelek-jelekkan Syekh bin Baz, yang menjelek-jelekkan Syekh Utsaimin. Ya. Bagaimana akhir hidupnya. Nah, lahmul ulama masmumah, kalimat seperti itu. Daging ulama itu beracun, jangan dimakan, maksudnya jangan digibahi. Apalagi bukan gibah lagi kan, fitnah itu. ومن ذلك أن إبليس لبس عليهم بأن الفقه وحده علم الشرعي. Dari sini iblis menipu mereka bahwa ilmu syar'i itu, ilmu itu cuman fikih. Fikih kan berputar di situ kan, halal apa tidak, halal apa haram, boleh apa tidak, sah apa batal, sekitar itu. Ya. Tidak membahas bagaimana kelembutan hati, bagaimana tentang ini qala Allah wa qala Rasul, ya, ini sahih apa tidak. Laisa sama ghairuhu, seolah tidak ada ilmu lain. Ini ciri-ciri firqah dolal itu seperti itu.
Jadi mereka disibukkan oleh iblis dengan satu permasalahan. Ada satu firqah yang kalau dia berbicara, berceramah, itu nggak jauh dari khilafah. Seolah Islam itu isinya cuma khilafah. Ada satu firqah yang kalau berbicara tentang Islam nggak jauh dari jihad. Seolah Islam itu isinya cuma jihad. Ya. Ada satu firqah yang ketika berbicara tentang Islam nggak jauh dari hati. Seolah Islam itu isinya cuma bagaimana membersihkan hati. Nggak ada jihad, nggak ada khilafah. Sebaliknya, begitu seterusnya. Ini yang dimaksud oleh Allah, udkhulu fis silmi kaffatan. Masuklah ke dalam Islam itu kafah, sempurna. Fikihnya dibahas, akidahnya dibahas, akhlaknya dibahas, dan seterusnya. Ada di mana ini? Di mana lagi kalau bukan di salaf? Ya. Semua kitab para ulama dipelajari yang sahih tentunya. Antum tahu ada satu firqah, kitab yang dibaca cuma itu aja. Ya, nggak ada yang lain. Padahal belasan tahun, puluhan tahun. Ini salah satu talbisul iblis. Fa in dzukira lahum muhaddithun qalu dzaka la yafhamu syai'an. Kalau disebut-sebut si fulan muhaddits, ahli hadis, ini ucapan ahli hadis, mereka jawab dzaka la yafhamu syai'an. Dia enggak tahu apa-apa, dia enggak faham gitu. Bisanya meriwayatkan doang, isinya apa enggak faham, merendahkan ahlul hadis. Ya. وَيَنْسَوْنَ أَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ الْأَصْلُ. Mereka lupa bahwa asalnya memang hadis. Mau debat apa, mau fikih apa kalau tanpa hadis? Fikih dari mana kalau nggak ada hadis? Ilmu datang dari hadis. Ya, bahkan Al-Quran, apakah para sahabat dengar langsung dari Jibril? Jibril membacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran di hadapan para sahabat, didengar rame-rame oleh para sahabat begitu? Tentu tidak. Jibril hanya memberikan kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah yang menyampaikan kepada para sahabat. Jadi semuanya dari mulut Nabi SAW. Nggak ada para sahabat langsung dari Jibril. Wa in dzukira lahum kalamun yalinu bihil qalbu. Seandainya mereka diingatkan dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang bisa melembutkan hati, mereka jawab, hadza kalamul mu'adz. Hadza kalamul mu'adz. Ini ucapan penasehat saja. Ini ucapan orang-orang yang suka menasihati saja. Ucapan untuk merendahkan. Bukannya terima kasih mendapat kalimat yang melembutkan hati. Jangan sampai para pelajar seperti ini, maunya debat ilmu fikih, tidak menerima ilmu yang lain. Wa min dzalika iqdamuhum 'ala al-fatwa. Oleh karena itu mudah sekali berfatwa, gampang sekali berfatwa. Wa ma balagu martabataha. Padahal sebetulnya dia belum sampai ke martabat itu, tapi sudah berfatwa. Menurut saya, menurut hemat saya. Wa rubbama aftau biwaqi'atihim al-mukhalafati lin-nusus. Dan kadang-kadang berfatwa tentang sesuatu yang bertentangan dengan nas, karena kebodohan mereka, karena ambisi mereka. Walau tawaqqafu faquf, diam saja itu lebih baik. Nabi saja tawakuf, ya kan? Aku nggak tahu
Uzair itu nabi atau bukan? Berarti beliau kan tawakuf. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.